Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Saida Azafira, Sari Fitriani, Siti Huzaimah, dan Rafsanzani Asegaf. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul scaling. Sebelum kita membahas tentang scaling, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu scaling. Scaling artinya skala atau pengukuran. Skala merupakan perbandingan antar kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Sedangkan pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Penskalaan ini dilakukan untuk menilai suatu perusahaan dengan melakukan sebuah penelitian. Di dalam scaling, terdapat poin-poin penting, di antaranya melakukan hal-hal yang tidak berukuran. Menurut Stanley, masalah besar untuk usaha kecil adalah membangun infrastruktur pengiriman. Stanley dan calon pendirinya membuat situs web dengan beberapa menu bagi orang-orang untuk memesan makanan dari berbagai restoran lokal. Dengan melakukan hal-hal yang tidak berskala, para pendiri mampu memanfaatkan energi dari tim startup-nya. Ini adalah proses menggunakan sumber daya yang Anda miliki untuk mencapai apa yang Anda butuhkan. Kemudian perlakukan startup Anda seperti percobaan. Anda harus tetap fleksibel, gesit, dan terbuka. Potensi perubahan yang Anda lihat untuk perusahaan Anda, sehingga Anda dapat terus belajar dan tumbuh menjadi produk yang sesuai dengan pasar. Mengubah pengguna Anda dengan pengalaman yang tak terlupakan dan menyenangkan. Inilah cara Anda untuk terus menguji ide besar Anda dengan berbicara pada pengguna dan mempelajari apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Solusi jangka pendek mengarah ke solusi jangka panjang. Seperti tim kecil startup Stanley mengumpulkan alat yang sudah mereka ketahui caranya, digunakan untuk merakit sistem darurat yang berhasil bagi mereka di awal tahapan. Pada awalnya tidak apa-apa dengan tim kecil, tetapi dengan tim besar dan banyak tenaga, kesalahan kecil memiliki dampak yang lebih besar. Jadi ada baiknya menyingkirkan sebanyak mungkin kesalahan, dimulai menemukan solusi yang paling baik. Kemudian menjadi ahli dalam segala aspek bisnis Anda. Jika Anda adalah pendiri, Anda benar-benar bisa melihat bagaimana seluk-beluk bisnis Anda, mengalir atau tidak. Dengan dasar yang kuat dan pemahaman lengkap tentang pelanggan Anda dapat secara bertahap membuat solusi untuk perusahaan Anda. Selanjutnya yaitu menemukan kecocokan pasar produk. Yaitu semakin kita gesit, semakin cepat kita dapat mendekati titik skala berikutnya dan akhirnya menemukan kecocokan pasar. Produk yang akan kita luncurkan hampir bukan produk yang dapat meningkatkan skala kita. Jadi tugas kita di hari-hari awal startup adalah untuk maju dan membuka mata secepat mungkin untuk mencapai produk yang memiliki kesesuaian pasar. Selanjutnya ada 3 hal penting untuk panskan. Yang pertama yaitu membangun produk kita, yang kedua yaitu membuat pengguna mencoba produk kita, yang ketiga yaitu pengguna yang berkembang. Ini yaitu pertumbuhan viral. Seperti namanya, jenis pertumbuhan ini menjadi ketika orang membicarakan kita. Pertumbuhan viral terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama yaitu kesadaran, yang kedua yaitu permainan tipe platform, dan yang ketiga mekanisme program. Selanjutnya yaitu pertumbuhan berbayar. Ketika orang memiliki uang untuk dibelanjakan, maka pertumbuhan berbayar adalah pilihan yang paling banyak. Misalnya kita mulai menjalankan banyak iklan selama 12 bulan. Jadi kita harus mencari tahu apakah setiap iklan tersebut berhasil atau tidak agar dapat untung. Selanjutnya yaitu pelajaran dari VP pertumbuhan unggulan Facebook. Menurut Alex Shore, dalam hal pertumbuhan adalah banyak faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan, tetapi eksekutif pertumbuhan teratas Facebook menggunakan yang paling penting adalah retensi. Selanjutnya, perhatikan kurva retensi Anda.
Siklus berpendapat bahwa grafik terpenting yang dapat dilihat oleh setiap pendiri adalah kurva referensi. Jika Anda mengupload presentasi pengguna aktif bulanan versus jumlah harian sejak akuisisi, Anda akan mendapatkan kurva referensi yang asintotik dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Saat itulah Anda memiliki bisnis yang layak. Jika Anda tidak memiliki produk yang hebat, tidak ada gunanya mengeksekusi lebih banyak untuk mengembangkannya, karena itu tidak tumbuh. Selanjutnya, ada apa tampilan referensi yang baik. Untuk mengetahui referensi yang baik, dengan menggunakan penalaran dimensional melibatkan melihat dimensi yang terlibat dalam masalah untuk menemukan solusi. Mencari tahu di Facebook tingkat referensi tidak terlalu sulit. Ada sekitar 2 miliar orang di internet dan Facebook memiliki sekitar 1,3 miliar aktif pengguna. Selanjutnya, tingkat referensi Anda bergantung pada vertikal Anda. Vertikal yang berbeda membutuhkan tingkat referensi terminal yang berbeda untuk mereka memilih bisnis yang sukses. Menurut Schools, jika Anda berada di niaga dan retensi basis aktif bulanan Anda hampir mendekati 20% sampai dengan 30% pengguna Anda akan melakukan dengan sangat baik jika Anda ada di media sosial dan sekelompok orang pertama mendaftar ke Anda, produk tidak ditemukan 80%. Anda tidak akan memiliki pergaulan besar-besaran di situs media. Namun pada akhirnya, apapun vertikal Anda, referensi berasal dari ide hebat, produk hebat untuk mendukung ide itu dan pasar yang cocok. Lalu yang selanjutnya itu ada beroperasi untuk pertumbuhan. Schools mengatakan bahwa startup tidak boleh memiliki tim pertumbuhan karena keseluruhan perusahaan harus fokus pada pertumbuhan. Kepala pertumbuhan harusnya CEO yang bertindak sebagai bintang utama kemana perusahaan akan pergi. Praktik untuk pertumbuhan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Yang penting adalah CEO fokus pada materinya itu. Bertindak sebagai North Star perusahaan. Jika Anda telah membangun sebuah situs e-niaga dan Anda memiliki 60% orang yang kembali setiap saat dan melakukan pembelian dari Anda. Pentingnya momen ajaib. Untuk sebuah startup, momen ajaib datang ketika pengguna pertama kali melihat urusan Anda. Itu tergantung membuat orang menjadi 10 teman dalam 14 hari. Hal terpenting dalam sosial media adalah terhubung dengan teman. Tanpa itu, Anda memiliki umpan berita yang benar-benar kosong. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, semuanya memperhatikan Anda untuk orang yang ingin Anda ikutin. Tersambung dan kirim pesan sebagai secepat mungkin, karena itulah hal yang penting. Anda harus memikirkan momen ajaib untuk produk Anda dan dapatkan pengguna yang terhubung dengannya secepat mungkin. Kemudian Anda bisa naik garis pada grafik kurva retensi menjadi asintotik. School mengatakan bahwa jika Anda dapat menghubungkan orang dengan membuat mereka tertarik pada situs Anda, maka Anda dapat beralih dari retensi 60% ke retensi 70% dengan mudah. Taktik untuk viralitas. Menurut School, viralitas ada 3 hal. Yang pertama, payload. Yang kedua, tingkat konvensi. Dan yang ketiga, frekuensi. Belajar dari Hotmail. Hotmail adalah contoh pemasaran viral yang brilian. Saat pertama kali Hotmail memasuki dunia email, orang tidak bisa mendapatkan email gratis klien karena mereka harus terikat dengan penyediaan layanan internet ataupun ISP. Mereka sebagian besar perusahaan email mencoba mendapatkan klien dengan menghabiskan uang di TV, papan iklan, dan surat kabar. Tetapi Hotmail tidak bisa karena tidak memiliki banyak dana. Jadi, mereka menambahkan sedikit tautan di bagian bawah setiap email yang berbunyi, "Dikirim dari Hotmail, dapatkan email gratis Anda di sini."
Karena pengguna Hotmail biasanya hanya mengirim email satu orang pada satu waktu, file muatan rendah, tetapi frekuensi tinggi karena pengguna mengirim email orang yang sama berulang kali. Jadi orang-orang itu akan diserang 3 kali sehari. Untuk meningkatkan tayangan dan tingkat konversinya tinggi, karena orang tidak suka terikat ke email ISP mereka. Ujung-ujungnya Hotmail menjadi sangat viral karena frekuensinya yang tinggi dan tingkat konversi yang tinggi.